Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a, haram bagi orang yang junub. Junub itu misalkan nih kita uh, berhubungan intim dengan istri ya, atau istri dengan suami, itu kan namanya junub ya. Nah, ketika junub itu haram 5 perkara. Ya, diharamkan 5 perkara. Apa itu 5 perkara? As-sholatu, pertama sholat. Itu ketika kita punya junub nih, belum mandi setelah berhubungan intim dengan pasangan kita ya, dengan suami istri, belum mandi atau sudah mandi tapi belum niat, itu kan masih dalam keadaan junub karena belum niat. Nah, sholat itu hukumnya haram apabila memang kita dalam keadaan junub. Yang kedua, tawaf di Mekah nih ya, di Ka'bah di sana, di Arab Saudi. Ketika kita punya junub, maka haram hukumnya melaksanakan tawaf. Artinya kalau misalkan kita mau melaksanakan tawaf ya harus bersihkan dulu junubnya dengan mandi gitu ya. Dan juga harus niat mandinya. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Nih, baca Al-Qur'an hukumnya haram bagi orang yang berstatus atau yang mempunyai junub, sedang berjunub. Itu hukumnya haram membaca Al-Qur'an. Wa mashul mushafi wa hamluhu, dan mengusap Al-Qur'an, wa hamluhu, dan membawa Al-Qur'an. Mengusap, membawa, apalagi membawa ya, itu lebih ini ya, lebih parah kalau membawa. Mengusap pun itu hukumnya haram bagi orang yang sedang junub. Alal hukmil mutaqaddimi bayanuhu fi hadil arba'ati sabiqon. Wal khamisu al-labsu, dan yang kelima dari haramnya orang yang sedang junub itu al-labsu, yaitu diam di masjid. Itu hukumnya haram. Misalkan nih kita sedang junub gitu kan, masuk ke masjid. Jadi masuknya itu bukan hanya masuk tapi sampai diem di masjid, itu hukumnya haram. Ail muksuli muslimin ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Jadi diamnya di masjid ini bagi orang muslim selain Nabi Muhammad ya. Au taraddudi fihi li ghairi uddin lil ayati sabiqah, atau misalkan di masjidnya itu bukan diam tetapi mider-mider. Ya, berjalan di masjidnya bukan hanya diam, itu pun hukumnya haram apabila memang kita sedang keadaannya mempunyai junub. Li ghairi udrin, tanpa ada udur. Kalau misalkan ada udur ya, misalkan ada sesuatu hal yang memang mesti kita masuk masjid sambil melakukan hal di masjid itu karena memang ada kebutuhan, ada udur. Kalau misalkan kita tidak ada udur, kemudian kita diam di masjid atau misalkan mider di masjid ya, berjalan di masjid, itu hukumnya haram. Kalau misalkan memang kita sedang ke dalam keadaan junub. Wa kharaja bil muksi mataradudu al-uburu. Berbeda dengan lewat. Kalau tadi itu kan jalan-jalan dia, berjalan di masjid, mider-mider. Kalau misalkan lewat di masjid, misalkan nih pintu dari sini, pintu dari sini, ada 2 pintunya ya, di belakang dan di depan. Nah, jadi kita itu hanya lewat saja, jadi masuk dari pintu depan langsung keluar dari pintu belakang, itu kan hanya lewat saja. Tapi kalau misalkan masuk dari pintu depan terus kemudian kemudian keluar lagi dari pintu depan lagi, itu kan masuknya taradud, mider gitu kan ya, berjalan mider, itu bukan lewat tapi mider, itu mah hukumnya haram ya. Wa kharaja bil muslimi al kafiru, dan berbeda lagi dengan orang kafir. Kalau orang kafir kan ya tidak sah keharamannya itu bagi orang kafir.
Artinya ketika orang kafir mempunyai junub, diem di masjid atau mider-mider di masjid, itu tidak ada apa-apa. Karena hukum keharaman bagi orang kafir itu tidak berlaku. Fa innahu yumkinu minal muksi fil masjidi alal aswahi fi raudhah wa asliha li'annahu la ya'taqidu hurmatu dzalika. Karena bagi orang kafir itu keharamannya ketika mempunyai junub itu tidak berlaku bagi dirinya. Berbeda dengan orang muslim. Orang muslim memang berlaku ketika punya junub, diam di masjid itu hukumnya haram. Kok bisa ya orang kafir itu bebas? Bukan begitu. Orang kafir gak mungkin lah masuk masjid itu ya. Kayaknya kalau nggak ada kebutuhan, kalau nggak ada hajat ya orang kafir masuk masjid itu kayaknya nggak ada, nggak mungkin lah gitu. Bukan nggak ada, mungkin ada. Misalkan kemarin tuh lagi ada kampanye di masjid, padahal orang kafir gitu. Mungkin ada kebutuhan yang lain lah. Kalau misalnya karena untuk sengaja-ngaja masuk masjid, mungkin dia agak ada aturannya ya, ada aturan di agamanya. Makanya hukum keharaman bagi orang kafir itu tidak berlaku ketika dia punya junub, diam di masjid atau minder-minder di masjid. Walaisa lil kafiri walau ghairu junubin dukhulul masjidi illa ayyakuna li hajatin. Dan tidak ada bagi orang kafir ya masuk masjid itu tidak ada terkecuali memang ada kebutuhan. Ya kayak kemarin itu kan lagi musim kampanye presiden itu kan ya, musim caleg gitu. Sampai di masjid pun dia masuk gitu karena ingin mendapatkan suara sehingga dia berani masuk ke masjid. Padahal di agama dia itu kan ada aturannya. Jadi tidak mungkin lah kalau sengaja-ngaja masuk ke masjid tanpa ada kebutuhan. Nah, oleh karena itu bagi orang kafir gitu ya, itu tidak berlaku hukum keharaman ketika dia mempunyai junub masuk ke masjid. Nah, islamin, wasima'i Qur'anin atau misalkan mendengar Al-Qur'an, itu kan ya ada kebutuh gitu ya. Misalkan di masjid orang Islam gitu kan ya sedang ada acara qiraatil Quran gitu kan ya. Orang kafir masuk mendengarkan bacaan lantunan ayat Al-Qur'an. Itu kan ada kebutuhan, ada hajat. Meskipun dia itu punya junub ya tidak ada masalah bagi orang kafir mah. La kauklin wasyurbin tidak boleh seperti makan dan minum. Ya meskipun orang kafir juga kalau makan dan minum di masjid itu tidak boleh. Apalagi orang kita, orang muslim. Orang kafir pun kalau misalkan dia makan di masjid, minum di masjid dan sebagainya, bahkan tidur di masjid itu tidak boleh. Kalau misalkan hanya diamnya itu ada kebutuhan gitu kan ya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan makan, minum, ngopi di masjid itu tidak boleh. Meskipun memang tidak punya junub lah menurut agama diri. Agama orang kafir itu. Wa ayyadzana lahu muslimun fid dukhuli illa ayyakuna lahu khusumatun. Dan ketika orang kafir itu ya, orang non muslim ada di masjid, ada di dalam masjid, ya hendaknya bagi orang muslim jangan adzan. Jangan adzan dulu terkecuali memang sudah keluar. Karena takut menimbulkan khusumah, menimbulkan bertengkar gitu kan ya. Singgung dan sebagainya. Faqad qa'ada al-hakimu lil hukmi fihi wa li hawa'il masjidi hurmatul masjidi. Wa idza hasala lahu aridun. Apabila hasil ada sesuatu yang baru datang, misalkan begini. Kan ihtalama fil masjidi wa ta'adzara alaihi al-khuruju li iglaqi babin aw li khafin ala nafsihi aw awlihi aw manfaati dalika aw ala malihi fala yahrumu alaihi al-muksu. Misalkan kita masuk masjid nih, masuk masjid ya, dalam keadaan tidak punya junub, ya masih suci lah gitu kan ya. Ketika di masjid gitu kan, mungkin ketiduran ataupun apalah gitu. Kita punya junub lah gitu intinya kayak gitu. Di masjid itu punya junub. Padahal waktu masuknya tidak punya junub. Ketika di masjid mungkin tidur atau apa gitu kan. Mimpi keluar mani, nah itu kan punya junub di dalam masjid. Sementara kita mau keluar ya, mau keluar dari masjid itu udur tidak bisa. Mungkin karena pintunya digembok atau misalkan karena takut akan pribadinya. Kalau misalkan keluar dari masjid mungkin ada rampok, ada begal atau misalkan ada yang menyakitinya lah gitu.
Itu kan menakutkan, jadi mengamankan keselamatannya. Mau keluar tidak bisa karena hal itulah hal yang tidak bisa kemungkinan untuk selamat. Au adwihi atau misalkan anggotanya atau anggota badannya itu terancam gitu kan ya dari hal yang tidak diinginkan ketika mau keluar tidak bisa. Sementara posisinya itu dalam keadaan junub di dalam masjid. Atau manfaat tidalika atau manfaat lainnya. Manfaat misalkan ya kalau misalkan kita keluar dari masjid kemungkinan ada hal yang buruk lah bagi kehidupan kita, misalkan ada ancaman dan sebagainya. Nah, ketika kita diam di masjid dalam keadaan hal seperti itu, fala yahrumu alaihil muksu, maka tidak haram diam di masjid. Nah, karena ada unsur-unsur tertentu. Au ala malihi atau ala malihi karena hartanya. Misalkan nih kita di masjid dalam keadaan junub mau keluar takut ada yang merampok dari harta kita yang sedang dibawa itu. Nah, kalau misalkan halnya seperti itu, untuk keamanan diri pribadi sehingga kita tidak boleh diperkenankan untuk keluar dari masjid. Takutnya ada maling, takutnya atau misalkan ada hal yang tidak diinginkan lah di luar masjid. Maka di masjidnya itu diam di sana, maka itu hukumnya tidak apa-apa meskipun dalam keadaan punya junub. Walakin yajib alaihi kama fi raudhah ayatayammama in wujida turaban. Tetapinya pada waktu itu ketika di dalam masjid itu menurut Imam Nawawi di kitab Raudhah wajib harus tayamum apabila memang menemukan debu di dalam masjid itu. Dan apabila tidak menemukan debu selain debu masjidnya, ada juga debu masjid karena memang di masjid kan tidak ada debu selain masjid. Mau keluar pun tidak bisa, mau tayamum tidak ada debu, ada juga debu dari masjid. Maka itu tidak boleh tayamum kalau memang debunya itu berasal dari masjid. Tapi kalau misalkan debunya itu dari luar masjid, ya mungkin ada apalah lagi sedang perbaikan apa sehingga di luar di masjid itu ada debu tapi bukan berasal dari masjid. Artinya debu itu bukan milik masjid, mungkin dari luar, maka itu wajib harus tayamum. Wal muradu bi turbil masjidi ad-dakhili fi waqfiyatihi. Maksudnya debu masjid itu yang diartikan debu yaitu wakaf masjid. Maksudnya gitu. Kalau misalkan debu dari wakaf masjid itu tidak boleh dipakai untuk tayamum. Kalau misalkan memang dari luar masjid, ya dari luar wakaf masjid itu tidak apa-apa dipakai tayamum. Justru malahan wajib harus tayamum apabila memang debunya itu bukanlah berasal dari wakaf masjid. Wallahu a'lam bishawab.